lalu menusukkan secara cepat dan brutal kepada Hafsnah. Ide yang gila banget, dia akhirnya mutusin buat mutilasi si jasad Hafsnah ini. Tak ada bau menyengat, tak ada jeritan, hanya ada ranjang dan sebuah mayat manusia di bawahnya. Satu file dibuka, satu rahasia terungkap. This is my file 9. Ini adalah kisah dari Nyonya Aminah Dracula Kebayoran Baru. Oke, jadi ceritanya begini. Ini terjadi pada tanggal 11 Oktober 1966, di mana Siti Hafsnah sebagai temannya Siti Aminah yang ingin main ke rumah Siti Aminah. Siti Hafsnah ini adalah teman Siti Aminah yang mereka itu sama-sama makelar perhiasan, kayak sama-sama penjual beli perhiasan gitulah. Nah, si Hafsnah ini pengen main ke rumah Siti Aminah yang niatnya bukan cuman silaturahmi biasa, tapi ingin meminjam uang 300 perak di masa itu. Siti Hafsnah ini udah lama kesel sama Aminah karena yang nunggak bayar cicilan perhiasannya. Dia datanglah nih main ke rumah Aminah, mau pinjem uang. Tapi pas dia datang ke rumahnya, Aminah ini nolak dia secara mentah-mentah. Bener-bener gak kasih uang sepeser pun. Dia bilang dia lagi gak pegang uang. Padahal Hafsnah nih tahu kalau misalkan dia itu abis jual jam mahal serta dapat uang dari transaksi tanah. Tapi Aminah ini terus nolak. Hafsnah yang kesel itu bener-bener ngedesek si Aminah buat tetap pinjemin dia uang. Dia bilang lah, Aminah ini pelit banget. Mereka saling emosi. Akhirnya ada pembeli datang ke rumah Aminah ini untuk membeli gado-gado, karena Aminah ini punya kerja sampingan jual gado-gado di depan rumahnya. Saat ada pembeli, ya udah mereka biasa aja, tampak tenang. Tapi saat pembeli itu pergi, memuncaklah kembali emosi dari mereka berdua. Si Hafsnah ini bilang kayak, lu kok pelit banget sih sama teman sendiri. Terus yang kayak Aminah, ya lu jangan maksa-maksa dong, kalau orang gak ada mau gimana. Akhirnya dengan kekesalan penuh emosi dari Aminah, dia tanpa pikir panjang langsung ambil pisau dapur yang dia gunain buat jualan. Dia ambil, kemudian dia menyeret Hafsnah ke ruang tamu, langsung menjambak rambut serta mendongakkan kepala, lalu menusukkan secara cepat dan brutal kepada Hafsnah. Hafsnah meninggal dunia dan tergeletak begitu saja. Dengan sadisnya, si Aminah ini langsung membungkus jasad Hafsnah dengan menggunakan karpet di rumahnya. Dia langsung menyembunyikan si mayatnya itu di bawah ranjang tempat tidurnya. Suaminya yang bernama Ahmad serta anak angkatnya Neni tidak mencurigai apapun. Benar-benar gak ada bau menyengat sama sekali. Selama 3 hari jasad itu berada di kolong tempat tidur Aminah, akhirnya Aminah ada rasa panik juga. Dia takut akan ada bau yang menyengat jika mayat itu terus berlama-lama di situ. Akhirnya dia manggil Mursid. Mursid ini adalah anak si pemilik rumah, dimana Aminah ini nyuruh dia buat gali kuburan di belakang rumahnya. Mursid ini awalnya gak mau karena ya ngapain gali kuburan gitu. Akhirnya karena Aminah ini terus mendesak dan memberikan uang, luluhlah si Mursid. Pada Jumat 14 Oktober 1966, pada dini hari jam 3 pagi, jasad tersebut dikeluarkan dan ingin segera dikuburkan di halaman belakang rumah tersebut. Tapi Aminah ini berubah pikiran, dia takut ketahuan sama para warga sekitar. Akhirnya Aminah punya ide yang gila banget. Dia akhirnya mutusin buat mutilasi si jasad Hafsnah ini. Setelah dimutilasi, dia masukin ke dalam keranjang, terus dia bawa oleh mobil bemo ke anak Rojali. Rojali ini sempet nanya, ini apa? Terus Aminah dengan santainya cuma jawab, ini daging, mau dibawa ke Sukabumi. Tanpa rasa curiga, akhirnya itu dibawa dan dibuang ke sungai di sekitaran daerah Manggarai. Keesokan paginya, jasad itu ditemukan oleh para warga sekitar.
Jasad tersebut dibawa ke rumah sakit RSCM. Kemudian keluarga Hafsnah yang dihubungi oleh pihak polisi langsung pergi ke rumah sakit RSCM. Di situ keluarga histeris karena ciri-ciri yang disebutkan itu sama persis oleh ciri-ciri dari Hafsnah yang mereka cari selama ini. Atas kesaksian para tetangga serta mursid yang jujur, akhirnya Aminah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan cerita horor ini nggak berhenti di situ aja. Pada saat masa rekonstruksi, Aminah ini keceplosan. Dia ada bilang, tadinya saya mau ngelakuin ini sama seperti pembunuhan di Jalan Cibitung. Nah, Jalan Cibitung ini membuka luka lama bagi masyarakat sekitar. Polisi terdiam. Ini benar-benar ngebuka luka banget, di mana si pembunuhan di Jalan Cibitung ini sama memakan korban seperti yang dialami oleh Hafsnah. Sama-sama dimutilasi dan sama-sama ditaruh di bawah tempat tidurnya. Namun yang membedakan, mayat ini dikubur di halaman belakang rumahnya dan ditemukan saat ada proses penggalian. Polisi menindaklanjuti dan menemukan kerangka tulang di halaman belakang rumahnya. Tapi guys, yang lebih mengerikannya lagi, Aminah ini mengaku bahwa dia pernah membunuh 3 anak angkatnya sendiri serta korban-korban lainnya. Dia ngaku kalau dia itu dapat bisikan-bisikan goib yang dimana menyuruh dia untuk membunuh 25 wanita demi mendapatkan kekayaan, serta dia harus meminum darah dari para wanita tersebut. Akhirnya Aminah dijuluki sebagai Dracula dari Kebayoran Baru. Pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Aminah dipenjara di lapas di Bukit Duri. 10 tahun kemudian Aminah menyesal dan berkata, "Aku bukan Dracula, aku hanya menyesal." Kejahatan ini bukan dilakukan di gang gelap, tapi di rumahnya sendiri dan di siang hari. Dan ini dilakukan oleh seseorang yang dianggap teman. Menurut kalian, ini Aminah kerasukan atau memang itu terjadi karena diri dia sendiri? Gimana menurut kalian guys ceritanya? Buat kalian yang udah pernah dengar cerita ini, coba tulis deh pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor lainnya, boleh kirim di yang ada di bawah ini. Kemudian jangan lupa buat klik like, comment, and subscribe.